gejala-gejala kecil kayak rambut rontok, demam yang berulang, sariawan yang timbul, ruam merah. Membutuhkan hampir 1 tahun saya ada di rumah sakit. Pengobatannya belum mendapatkan pengobatan yang tepat, sehingga pengobatan itu masih coba seperti itu. Penyakit tidak menular ini memang salah satu penyakit yang menghabiskan dana BPJS. Setiap 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Ini adalah cara untuk menyatakan perhatian, simpati, dan empati kepada para penderitanya yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Penyakit ini tidak menular, tetapi amat berbahaya. Jika tidak ditangani lebih dini, bisa menyebabkan kematian. Pada orang normal, sistem imun berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan kuman. Sebaliknya pada penderita lupus, sistem imun justru menyerang organ tubuh. Yang diserang bisa apa saja, dari sendi, kulit, ginjal, sel darah, jantung, hingga paru-paru. Repotnya, mendiagnosis penderita lupus tidak segampang membalikan tangan. Gejalanya banyak, sehingga penyakit ini kerap disebut penyakit 1000 wajah. Lalu seberapa perhatiankah Kementerian Kesehatan menangani lupus di tanah air? Bersama saya Carlos Michael, Anda menyaksikan Indep 1000 Wajah Lupus. Badannya tinggi besar. Sekilas pemuda berusia 18 tahun ini tampak sehat. Tapi ternyata ciri fisik tadi agak menipu. Kemal Syakurnanda sebenarnya mengidap lupus. Lupus yang ini bukan tokoh fiksi dalam novel berjudul Lupus karya Hilman Hariwijaya yang ngetop tahun 1986-an silam. Lupus yang diderita Kemal adalah penyakit 1000 wajah, lantaran gejalanya menyerupai penyakit lain. Karena sering nyaru, lupus sulit dideteksi dan didiagnosis secara cepat. Kenapa disebut dengan 1000 wajah? Karena manifest yang dialami oleh si penderita itu sangat beragam sekali. Sehingga ketika dia datang berobat ke dokter yang dia rasakan itu, dokter sendiri bingung kadang-kadang. Lupus yang diderita Kemal menyerang organ jantungnya. Pencetusnya saat Kemal duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Muncul gejalanya sebenarnya udah dari kelas 3 SD. Itu udah mulai gejala-gejala kecil kayak rambut rontok, demam yang berulang, sariawan yang timbul, ruam merah. Tapi itu kayak cuma masih, mungkin cuma sakit-sakit sebentar-sebentar. Triggernya itu muncul banget tuh pas kelas 6 SD. Itu karena menuju ujian nasional. Terus dicek lagi ternyata ada cairan di jantung. Jadi itu yang memperkuat supaya, ini ternyata lupus. Lupus atau Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun kronis. Mayoritas penderitanya adalah perempuan usia produktif. Pada orang normal, sistem imun berfungsi melindungi tubuh dari infeksi virus, bakteri, dan kuman. Pada penderita lupus, sistem imun justru menyerang organ tubuh. Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Ilmu kedokteran memperkirakan lupus terjadi karena faktor genetik dan lingkungan. Untuk mendiagnosis lupus tidak gampang. Sebagian dokter menyebut pekerjaan mendiagnosis lupus sama dengan menyusun puzzle. Gejala yang sering muncul pada penderita lupus antara lain keletihan, sakit kepala, nyeri atau bengkak sendi, demam, anemia, nyeri di dada ketika menarik nafas, ruam kemerahan pada pipi hingga hidung dengan pola seperti kupu-kupu. Lalu, sensitif terhadap cahaya matahari, rambut rontok, pendarahan yang tidak biasa, jari-jari berubah pucat ketika dingin, sariawan di mulut atau koreng di hidung. Itulah mengapa lupus dijuluki pula sebagai sang peniru ulung. Profesor Zubairi Jurban adalah dokter penyakit dalam yang sudah lama menangani pasien-pasien lupus.
Salah satunya dia praktik di Rumah Sakit Kramat 128 Jakarta Pusat. Dia tahu luar dalam soal lupus. Jadi bisa menyerupai jantung, bisa menyerupai penyakit darah yang berat, bisa juga yang kebanyakan pasien lupus adalah dengan kelainan sendi. Dalam hal kelainan sendi bisa menyerupai penyakit osteoartritis atau rheumatoid arthritis atau penyakit sendi yang lain. Ada juga pasien lupus yang mengenai ginjal, jadi pasien dengan kaki bengkak, perut bengkak, muka bangun tidur juga terasa bengkak. Intinya lupus bisa menyerang semua organ. Saban tahun, jumlah penderita lupus di tanah air diperkirakan naik. Repotnya, berapa jumlah persis pengidap lupus tak terekam. Kementerian Kesehatan misalnya tidak memiliki data pasti. Rumah sakit khusus yang menangani lupus juga minim. Di negeri kita hanya ada 8 rumah sakit yang punya sarana dan prasarana untuk menangani lupus. Untuk Indonesia estimasinya sekitar 55.800-an per 2014 yang lalu. Kelihatannya memang itu ada cenderung ke peningkatan ya, walaupun tidak yang sangat luar biasa, tapi dari waktu ke waktu kecenderungannya memang selalu ada. Jadi problemnya sekarang adalah problem masalah seperti gunung es. Jadi yang tampak di permukaan baru 30-40 ribu. Padahal harusnya ketemunya 560 ribu paling sedikit. Berdamai dengan lupus bukan hal gampang, terutama saat divonis pertama kali menderita lupus. Begitu pula dengan Kemal Syakurnanda. Awalnya sih malu banget karena tahu dari dulu orang-orang lupus kayak gimana, jadi pas kena itu pasti minder banget tuh. Pertama takut teman-teman nggak bisa nerima, kedua takut cita-cita nggak bisa jalan terus. Faktor ibunya lah yang bikin Kemal kuat. Peran keluarga dari ibu udah pasti, sampai kesel banget karena udah bosen setiap hari diingetin, sampai ya dulu sempat ngebuang-buang obat sampai untuk bohong kalau udah minum obat segala macem. Ibunya, Tiara Savitri, juga menderita lupus. Sejak 30 tahun lalu, Tiara Savitri jatuh bangun melawan lupus. Para survivor lupus sering menyebut mereka telah bersahabat dengan lupus. Saya kena lupus tahun 87, waktu itu lupus masih sangat langka sekali. Dokternya pun masih sangat langka. Masih 1-2 atau mungkin cuma 1 yang sangat mengerti. Sehingga ketika tahun 87 itu saya memang pengobatannya pun juga sangat lama. Membutuhkan hampir 1 tahun saya ada di rumah sakit yang memang pengobatannya belum mendapatkan pengobatan yang tepat. Sehingga pengobatan itu masih coba seperti itu. Tiara didiagnosis menderita lupus waktu berusia 17 tahun. Sejak itu dia keluar masuk rumah sakit. Tiara mengalami tidak enaknya lupus. Rambut rontok, tubuh membengkak, hingga tak dapat berbicara, kerap membuatnya limbung. Tapi yang pasti memang saya harus mengalami dulu semua gejala yang ada, saya harus mengalami dulu semua keluhan-keluhan yang dirasakan. 9 bulan, hampir setahun di rumah sakit itu udah cukup. Tanpa pengobatan yang pasti, itu buat saya udah satu pengalaman yang luar biasa. Odapus tak lain adalah orang yang menderita lupus. Dengan kerentanan dan risiko yang menghantui para penderitanya, apakah pemerintah menjamin pengobatan bagi penderita lupus?